Kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, utamanya daerah Trenggalek, tidak bisa terlepas dari yang namanya rempah. Menolak lupa bahwa rempah menjadi alasan utama penjajah kolonial melakukan ekspansi ke Indonesia dan menetap di negara ini selama kurang lebih 3,5 abad. Zak, ada salam dok. Iya, Bu. Hai, Malenza. Godo salam iki, Claire, godo salam sing iki lho. Menilai sejarah yang terjadi sangat disayangkan jika peserta didik usia sekolah dasar saat ini minim pengetahuannya akan rempah. Berangkat dari fenomena inilah saya bermaksud untuk memperkenalkan rempah sebagai salah satu komponen utama dalam memasak makanan tradisional melalui eksplorasi kearifan lokal dalam pembelajaran P5 di usia sekolah dasar. Melalui kegiatan yang bertajuk Sapa 5 Berkah ini, yakni Sabtu pembelajaran P5 berbagi berkah melalui pemanfaatan rempah ini, saya harap pengetahuan peserta ini akan rempah bisa tumbuh. Karena tentunya kita tidak ingin rempah yang dipandang berharga oleh negara lain tak berarti di negerinya sendiri. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Eksplorasi kearifan lokal dalam pembelajaran P5 yang bertajuk Sapa 5 Berkah ini dilaksanakan dengan model pendekatan PJBL atau Project Based Learning. Adapun tahapannya yakni dimulai dari pengenalan proyek, kontekstualisasi, rencana aksi, serta refleksi dan tindak lanjut. Adapun pada tahap pengenalan proyek ini, peserta didik diajak untuk mengeksplorasi akan jenis-jenis rempah dan makanan tradisional yang ada di sekitar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang P5, proyek P5. Nah, untuk hari ini kita akan membahas P5 yang tentang kearifan lokal. Kenapa kok Bu Risma hari ini mengambil tema kearifan lokal? Karena sekarang ini pengetahuan akan potensi daerah sekitar pada diri anak-anak itu sangat minim. Kebanyakan dari kalian pada masa sekarang ini kalian cenderung tertarik dengan hal-hal yang berbau modern. Nah, kalau Aska hari ini sarapannya apa? Ikan lele. Ikan lelenya diapakan sama itu? Masak jadi kuah Jadi kuahnya warnanya kuning. Nah, jadi Aska hari ini sarapannya pakai lele, kuahnya kuning. Kira-kira kuahnya lele kok bisa kuning? Ada yang tahu kenapa? Dikasih kunyit.
dikasih kunyit. Kunyit ki apa toh sebenarnya? Perlu kalian tahu di Barwarjo ini juga menanam rempah. Kita lihat bahwa di Barwarjo ini di lahan-lahan sekitar itu banyak yang berupa perkebunan atau pertanian. Lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk menanam yang namanya rempah. Di rumahnya ada yang pekarangannya untuk menanam rempah? Ada tumbuhan rempah? Serai. Nah, ada yang di rumahnya menanam serai. Ada juga yang kemarin Bu Risma lihat di halamannya ada yang menanam daun salam, daun jeruk juga ada. Ternyata banyak. Nah, ternyata daun salam sama daun jeruk itu juga termasuk ke yang namanya rempah. Yuk kita saksikan nanti kalau ada hal-hal yang penting bisa dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk mengenali rempah dengan cara menyimak tayangan video dan mendiskusikan karakteristik rempah yang sudah mereka bawa. Di tahap kontekstualisasi ini, untuk memperdalam pengetahuan peserta didik akan rempah, guru mengajak peserta didik untuk bermain tebak rempah dengan cara mencium bau dan meraba bentuknya, lalu peserta didik menuliskan jawabannya di kertas. Masing-masing kelompok kemudian mendiskusikan salah satu pengalaman mereka dalam memanfaatkan rempah yang pernah dilakukan. Tadi masing-masing dari kelompok kalian sudah maju untuk mempresentasikan pemanfaatan rempah dalam masakan. Dari kelompoknya Kanza tadi juga memanfaatkan rempah untuk membuat seblak. Seblak itu juga makanan khas Indonesia dari daerah Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, sebelah itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa di daerah kita, yaitu di Trenggalek ini ternyata juga punya makanan khas yang memanfaatkan rempah. Salah satunya yang akan kita praktikkan bersama-sama di pertemuan berikutnya itu adalah nasi gegok. Ada yang pernah dengar namanya nasi gegok? Saya pernah. Gegok itu adalah kepanjangan dari geneman, genya geneman, gonya godong, g yang belakang gedang. Jadi gegok itu adalah geneman, godong, gedang. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba memanfaatkan rempah untuk membuat salah satu makanan tradisional khas Trenggalek yaitu nasi gegok. Nasi gegok itu bahannya banyak. Jadi nanti kalian masing-masing dari kelompok akan Bu Risma kasih tugas. Setelah diskusi perencanaan proyek selesai, pada tahap rencana aksi ini, guru membimbing peserta didik untuk membuat nasi gegok, mulai dari tahap persiapan sampai langkah-langkah pengolahannya. Di sini guru hanya bertugas untuk membimbing, sementara yang mengerjakan langkah-langkah tersebut adalah peserta didik. Jadi nasi gegok itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama nasi, yang kedua adalah tuna yang sudah dioseng dengan apa tadi? Lengkuas, daun salam, cabai, bawang merah, bawang putih, garam, gula, dan lain sebagainya. Kita ambil daun pisang, yang lebar yang bawah, yang kecil yang atas. Tak hanya tahap pemasakannya saja, di sini peserta didik juga dibimbing untuk membungkus nasi gegok menggunakan daun pisang. Daun pisang ini bisa mereka temui di lingkungan sekitar sekolah. Dengan begini, mereka juga turut memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka. Dengan adanya sikap gotong royong antar peserta didik yang baik, pembuatan nasi gegok yang cenderung rumit pun bisa terselesaikan dengan mudah dan tepat waktu. Dengan adanya kegiatan Sapa 5 Berkah ini, peserta didik jadi terbiasa untuk berbagi. Proyek P5 tidak hanya bermanfaat untuk warga sekolah, tetapi juga bermanfaat untuk warga sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga mengembangkan sikap gotong royong antar peserta didik,
Mereka jadi memahami bahwa suatu pekerjaan akan cepat terselesaikan jika mereka mau bekerja sama.